Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Oke, makasih. Baik, terima kasih atas kehadirannya teman-teman di sesi kuliah kali ini ya. Sementara ini kita masih kuliah, kalau dari kelas saya masih kuliah secara daring ya. Nanti kalau misalkan ada info untuk pertemuan secara luring akan saya infokan kemudian di perwakilan kelasnya Mbak Risma ya. Oke. Baik, berhubung mas saya bulan Syawal ya, saya mengaturkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman ya. Saya sambil admit temennya yang lain. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manajemen persediaan ya, inventory management. Nah, ini waktunya kuliah kali ini menyesuaikan sistem yang luring ya. Jadi mulainya jam 8 dan berakhirnya nanti maksimal 1 jam setengah ya, 1 jam 9 gitu. Jadi per SKS-nya 30 menit ya, tadi lebih singkat ini ya. Tuh. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Di layar terlihat nggak ya PPT-nya? Terlihat, Pak. Oke, makasih. Terlihat, Pak, terlihat. Iya, oke, baik. Oh ya, sebelumnya jangan lupa presensi juga di e-learning ya, nantinya. Sama untuk materinya ini sudah bisa terdownload belum ya di e-learning? Sudah, Pak. Sudah, oke, makasih. Baik, sebelum kita mulai manajemen persediaan atau inventory management di materi pertemuan ke-10 kali ini. Nah, mulai dari definisinya, inventory merupakan bahan atau barang yang disediakan oleh suatu perusahaan ya. Jadi baik berupa bahan baku, bahan jadi maupun bahan proses yang untuk menjaga kelancaran operasi perusahaan guna memenuhi permintaan konsumen setiap saat. Ini saya kutip dari pakar yang bernama Margareta di tahun 2014. Nah, terus mengenai persediaan yang lain, menurut harfiahnya persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang bagian dari aset juga yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang tergantung pada jenis industrinya. Nah, persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan
terus berputar ya, recycle ya, terus bekerja, di mana terus-menerus mengalami perubahan. Jadi ada dinamika yang harus selalu berubah. Nah, pasien sendiri merupakan alat utama dari modal kerja, karena yang pertama jumlah dari inventory itu sendiri itu paling besar, ya. Itu bahan baku sendiri, untuk persediaan dari bahan baku, bahan jadi itu paling besar di antara modal kerja dari perusahaan lainnya. Terus yang kedua, aktiva yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Ini enggak fleksibel ya ini. Terus yang ketiga, tingkat likuiditas. Ya, likuiditas ini berhubungan dengan aset, itu yang paling rendah. Nah, itu peran dari persediaan itu sendiri itu yang utama, yaitu menjaga kelangsungan proses produksi. Jadi jelas kalau berproses produksi butuh bahan yang dari dalam gudang yang berupa persediaan untuk bisa berproduksi secara optimal. Jadi nggak mengandalkan just in time manufacturing aja ya di sini. Terus yang kedua, menghindari kehilangan penjualan. Maksudnya kehilangan penjualan ini barang dalam produksi selalu siap untuk diproduksi ya. Jadi kalau ada permintaan dari customer itu selalu bisa memenuhi permintaannya. Terus yang ketiga, memperoleh diskon quantity, ini sebagai tambahannya aja. Terus mencapai biaya produksi yang efisien, seperti itu. Nah, fungsi ya, fungsi dari manajemen perusahaan itu sendiri ada 3 yang penting. Yang pertama, decoupling ini membantu perusahaan agar bisa memenuhi permintaan customer tanpa tergantung pada supplier. Jadi ini lebih bersifat untuk pemenuhan untuk produksi sendiri ya dari bahan bakunya. Terus yang kedua, economic cloud sizing, yaitu persediaan perlu mempertimbangkan penghematan biaya pengangkutan periode, umuran dan sebagainya. Karena perusahaan melakukan pembelian dalam kualitas yang lebih besar dibandingkan biaya yang timbul karena biaya persediaan itu sendiri, seperti biaya sewa gudang, investasi, risiko yang muncul dan sebagainya. Terus fungsi antisipasi, yaitu menjaga ya, antisipasi dan mengadakan permintaan musiman seasonal inventories, menghadapi ketidakpastian dan penerimaan, dan untuk menyediakan persediaan pengaman. Itu berhubungan dengan fungsi perusahaan dalam ini ya, berjaga apabila supplier nggak bisa memenuhi permintaan untuk kebutuhan bahan baku dengan segera. Nah, karakter persediaan itu sendiri, itu perusahaan tersebut merupakan milik perusahaan, jelas, dan perusahaan tersebut siap dijual kepada para konsumen. Jadi persediaan kalau sudah dalam gudang, dalam perusahaan itu milik perusahaan dan siap diolah sampai dengan dijual kepada konsumen. Tujuan pengelolaan persediaan ini, yang pertama menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk mensupport operasi dengan biaya yang minimum. Yang kedua, menghilangkan pengaruh ketidakpastian. Jadi ya fungsi antisipasi ya, tadinya safety stoknya, persediaan pengamannya. Terus yang ketiga, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Terus selanjutnya untuk berjaga-jaga bila perubahan pada permintaan dan penawaran oleh customer. Nah, alasan penggunaan persediaan itu sendiri, yang pertama ada ya keseimbangan, ada balancing ya antara biaya pemesanan, persiapan dan biaya penyimpanannya itu sendiri. Itu harus seimbang, jangan sampai overstock atau understock gitu. Terus yang kedua, untuk memenuhi permintaan pelanggan, misal menepati tanggal pengiriman, terus tentunya ketepatan dalam pengangkutan, sebagainya. Terus yang ketiga, untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Terus selanjutnya untuk menghadapi kenaikan harga atau inflasi ya di masa yang mendatang. Nah, kalau ditinjau dari jenis persediaan, itu ada dari perusahaan jasa, manufaktur, dan perusahaan dagang. Menurut saya
Usaha dagang ini perusahaan trading ya maksudnya. Di jasa ini adanya persediaan bahan pembantu, gitu. Itu persediaan bahan yang habis pakai. Terus yang berusaha manufaktur, intinya ada persediaan bahan baku, terus barang dalam proses sampai dengan barang tersebut jadi. Terus perusahaan dagang itu persediaan barang dagang dan persediaan bahan penolong atau pembantunya. Nah, opini tentang persediaan sendiri itu persediaan sebagai titik sentral, di mana ada 3 peran penting di sini, di manajer keuangan, manajer penjualan, dan manajer produksi. Manajer produksi itu merencanakan persediaan yang akan disimpan. Terus manajer keuangan yang berkaitan dengan pembelian barang tersebut kepada supplier misalnya. Terus manajer penjualan gimana caranya persediaan tersebut dapat cepat turnover atau berputar menjadi dikembangkan menjadi penjualan agar persediaan tersebut tidak overstock, ya tidak menumpuk terlalu banyak di gudang perusahaan. Nah, keuntungannya itu apa sih? Meningkatkan persediaan. Yang pertama, perusahaan dapat mempengaruhi ekonomi produksi, mencapai biaya minimum, terus mempengaruhi pembelian dan dapat memenuhi pesanan dengan lebih cepat. Jelas, karena waktu ada order dari customer, itu harus segera dipenuhi. Secara otomatis bahan produksi tersebut harus segera diproduksi dan bahan baku harus segera tersedia. Terus kerugiannya, yang pertama tentang biaya penyimpanan, merupakan biaya ya, seperti penyimpanan dari gudang, lalu aja biaya overhead seperti biaya listrik, air, dan sebagainya. Terus biaya pemindahan dari satu tempat ke tempat lain atau berhubungan dengan tracking. Terus yang ketiga biaya pengembalian modal yang terkait dengan persediaan. Terus pada fokus pengelolaan persediaan itu ada item penting yang harus diperhatikan, yaitu berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Nah, ini urusannya manajer produksi yang bersama dengan manajer penjualan dan manajer keuangan yang tadi. Terus berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan. Nah, ini biasanya dengan kepala gudang ini ya. Terus kapan sebaiknya persediaan tersebut dipesan. Jadi harus mengatur timing agar setiap jenis persediaan dapat secara optimal digunakan dalam proses produksi. Nah, terus manajemen persediaan sendiri intinya mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, nggak overstock dan nggak understock ya. Terus kesalahan dalam menetapkan investasi akan menekan keuntungan perusahaan. Terus tingginya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan pembagian hasil ya atau laba. Terus semakin tinggi tingkat perputaran itu menjadikan semakin pendek tingkat dana yang tertanam dalam persediaan dan menjadikan semakin kecil dana yang ditanamkan dalam perusahaan. Jelas ini mesti aktivitas ya. Terus untuk jika persediaan terlalu tinggi atau overstock, maka risikonya itu biaya penyimpanannya juga tinggi, itu menimbulkan biaya over yang tinggi juga. Terus biaya bunga yang tinggi, bunga ini hubungannya dengan investment ya, investasi. Jika misalkan investasi dibiayai oleh modal asing, biaya bunga yang muncul, dan jika biaya bunga sendiri itu opportunity cost yang muncul. Terus yang selanjutnya, jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya pemeliharaan di gudang juga tinggi. Jadi, pemeliharaan, pembersihan, perawatan sebagainya juga perlu ya. Terus kemungkinan kerugian karena kerusakan, turunnya kualitas, keausan dan sebagainya. Jadi semakin banyak lama barang disimpan itu juga semakin nggak produktif ya, semakin nggak produktif ya. Jadi semakin bisa menurun kualitasnya. Terus memperkecil keuntungan perusahaan juga nanti. Terus jika persediaan terlalu kecil atau stok, maka proses produksi akan terganggu yang berakibat pada perusahaan nggak dapat bekerja dengan full capacity, kapasitas penuh. Jadi artinya capital aset modal dan
tenaga kerja langsung nggak bekerja dengan sepenuhnya. Jadi nggak kurang efektif ya dalam hal ini untuk pemanfaatan tenaga kerja. Terus jika penjualan turun, akibatnya perusahaan nggak dapat memenuhi kebutuhan konsumen, turunnya pangsa pasar dari perusahaan itu sendiri, sehingga berakibat finalnya pada turunnya laba perusahaan. Nah, faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan tingkat persediaan itu yang pertama tingkat penjualan ada, jadi penjualan yang harus ditetapkan targetnya oleh manajer penjualan itu sendiri, terus sifat teknis dan namanya produksi, terus daya tahan produk harus memperhatikan daya tahan produk yang tersimpan di dalam gudang, terus jenis kuantitas sendiri berhubungan dengan barang, terus biaya persediaan itu sendiri dan sampai dengan efisiensi produksi. Nah, resiko dan biaya persediaan hubungannya yaitu kaitannya tentang biaya bahan, yaitu biaya yang meliputi pembelian barang ditambah biaya transportasi dan biaya penanganan barang, ada pembelian barang meliputi biaya pemeliharaan dan penyimpanan, terus biaya pesanan itu biaya variabel penempatan atau pemesanan barang, terus biaya penyimpanan seperti biaya gudang, asuransi, keusangan dan sampai dengan kerusakan atau kehilangan. Ini adalah semua risiko yang harus ditanggung. Terus adanya dana yang terikat pada persediaan, ketika perusahaan memutuskan untuk mempunyai persediaan maka nggak dapat digunakan untuk maksud lain, jadi nggak bisa dimaksimalkan untuk produksi lainnya, harus dilakukan pada satu jenis produksi tersebut, sedangkan kondisinya asumsinya satu jenis produksi tersebut tidak dapat produksi lagi. Terus adanya biaya kehilangan dan penjualan pasti. Setelah itu, nah ini faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. Ada tingkat penjualan. Jadi asumsinya semakin tinggi penjualan itu didapatkan, omsetnya semakin tinggi, maka makin besar investasi pada persediaan. Ya, harus lebih besar lagi daripada persediaan untuk memenuhi permintaan konsumen ya. Terus yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Itu berdiri di sana bisa beragam dan banyak variatifnya tergantung kebutuhan konsumen. Terus produksi massal itu persediaan yang bisa diatur jumlah produksinya, yaitu berhubungan dengan mass customization ya. Terus lamanya produksi, proses lama, biaya persediaan, pemeliharaan persediaan juga tinggi. Terus yang keempat, daya tahan bahan baku dan bahan akhir, itu barang tahan lama, dia persediaan yang relatif tinggi karena biaya tersebut bisa lama untuk disimpan, gitu ya. Terus barang nggak tahan lama, tidak lama, untuk persediaan ada rendah karena risiko juga untuk menyimpan barang yang kadaluarsanya cepat. Terus barang musiman itu persediaan tinggi pada musimnya, itu seasonal ya, ada barang-barang musiman ya. Pada seasonal oleh perusahaan karena nggak selalu tersedia, jadi tersedia pada musim tertentu aja. Terus yang kelima itu lama pembelian dan pengiriman, jadi oleh supplier ya, di hubungannya, jadi harus disikapi dengan bijak agar bisa waktunya bisa tepat dalam berproduksi. Terus apa yang dimaksud dengan persediaan efektif? Yaitu persediaan pada perusahaan dagang contohnya, dengan tentang persediaan barang dagangan dan pengendaliannya yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti kemampuan menjual, terus biaya pemesanan, terus biaya pengiriman, biaya warehousing atau penyimpanan di gudang, terus selama proses pembelian sampai barang tersebut dapat diterima oleh perusahaan di gudang, terus harga yang terkait dengan negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Nah, terus ya pada manufaktur ada ini berhubungan dengan bahan baku ya. Itu poin pentingnya yang pertama, berapakah jumlah kebutuhan bahan baku yang harus ada. Nah, jika jumlah bahan baku itu berhubungan dengan kebutuhan bahan baku yang tinggi, maka biaya simpan
dan biaya bunga juga tinggi. Jika jumlah bahan bakunya terlalu kecil, maka dapat menghambat jalannya proses produksi yang dilakukan oleh pabrik ya. Terus bagaimanakah cara pengadaan bahan baku? Ini dilakukan oleh antara koordinasi antara manajemen produksi dengan bagian purchasing atau procurement. Itu ada 4 cara dalam pengadaan bahan baku. Yang pertama, jumlah keseluruhan yang dibeli sekaligus, terus dibeli dapat secara bertahap, terus sampai dengan just in time manufacturing, yaitu sistem itu barang dipesan ketika ada pesanan dari customer. Jadi nggak ada pengendapan terlalu lama dalam persediaan untuk produksi. Terus pembelian sekaligus. Nah, ini maksudnya pembelian barang ya sekaligus untuk persediaan. Untuk keuntungannya, jadi frekuensi pembelian yang kecil sehingga biaya pembelian dapat diatur secara minimal. Terus perusahaan nggak khawatir kan kekurangan bahan baku, jadi karena mass customization ya pembelian massal. Terus perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan juga rendah karena barang tersebut juga bisa diatur untuk tingkat produksinya sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Terus kerugiannya biaya simpannya yang tinggi, tadi biaya pemeliharaan dan perawatan yang tinggi dalam gudang. Terus perusahaan harus menanggung opportunity cost karena ada dananya sudah terlanjur untuk memberikan bahan baku persediaan yang sudah ada tadi. Ya, jika pembelian bertahap, biaya simpannya menjadi semakin kecil. Terus biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian dapat repetitif atau berulang-ulang karena ini juga menghabiskan biaya ya. Terus ada juga biaya persediaan itu sendiri yang berhubungan dengan inventory atau persediaannya, seperti biaya penyimpanan persediaan, pengadaan persediaan, bersama dengan biaya akibat barang persediaan. Ini yang berhubungan dengan formulasi rumus sudah. Untuk carrying cost atau biaya penyimpanan persediaan itu bersifat variabel, sudah berubah-ubah ya terhadap jumlah inventory atau persediaan yang dibeli. Nah, atau biaya penyimpanan sendiri, total carrying cost sendiri atau TCC ya, itu C kali P kali A gitu ya. C sendiri biaya penyimpanan, P itu harga beli per unit price ya. Nah, harga beli per unit ya. Kali A sendiri average ya, average inventory persediaan rata itu I bagi 2 terusnya. Itu kuantitas pesanan dibagi dengan 2 itu sendiri ya, sama dengan S bagi N per 2 juga. Jadi S itu penjualan tahunan, salesnya, terus sama dengan N itu frekuensi pemesanan gitu. Ini nanti ada contoh kasusnya. Nah, untuk carrying cost sendiri, masuk biaya penyimpanan itu sendiri itu meliputi biaya sewa gudang, terus biaya pemeliharaan barang di dalam gudang, ada biaya modal yang tertanam dalam persediaan. Nah, biaya modal untuk aset yang ditanam dalam persediaan itu sendiri, terus ada biaya pajak dan asuransi. Jelas ya untuk covering dari produk di dalam warehouse atau gudang itu sendiri. Terus besarnya biaya penyimpanan atau carrying cost dapat ditentukan dengan cara berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata, nilai persediaan rata-rata, dan berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Gitu. Nah, jika biaya pemesanan atau ordering cost ini beda dengan biaya carrying cost, ordering cost itu sendiri juga bersifat variabel terhadap frekuensi pemesanan. Dengan rumusnya total ordering cost yaitu F dikali S per Q. F itu sendiri fixed cost atau biaya tetap dikalikan S per Q. S itu penjualan tahunan ya, sales ya, itu quantity atau kuantitas pesanan yang ada.
Terus setelah itu ya apa saja sih yang termasuk di biaya pemesanan atau ordering cost? Itu biaya selama proses pemesanan, terus biaya pengiriman permintaan, terus biaya penerimaan barang dari supplier ke pabrik ya, dari kembali di gudang, terus biaya pendapatan barang ke dalam gudang berhubungan dengan fasilitas yang ada ya, seperti palet dan sebagainya. Terus biaya pemrosesan pembayaran kepada supplier, ini khususnya dengan departemen keuangan gitu. Nah, itu biaya persediaan. Dan sekarang biaya persediaan itu CIC, total inventory cost. IC ini inventory cost ya. Ini sebenarnya C kali P dikali Q per 2 itu TCC plus TOC. TCC total carrying cost yang tadi plus TOC itu total ordering cost atau biaya pemesanan, yaitu rumusnya F dikali S per Q. F itu fixed cost biaya tetap dikalikan S dalam berapa tertentu bagi dengan kuantitas pesanan itu. Jadi TCC plus TOC ya rumusnya itu. Nah, ini ya untuk metode manajemen persediaan sendiri ada 4 metode yang perlu diketahui di manajemen personal. Itu metode EOQ itu economic order quantity, terus the other point, stock sama just in time ya. Nah, EPO sendiri itu kuantitas pemesanan yang optimal itu dalam penentuan persediaan atau inventory yang optimal menggunakan model kualitas pemesanan ekonomis. Economic ordering quantity atau EOQ yang tadi ini itu sendiri adalah suatu kualitas persediaan yang optimal yang menyebabkan biaya persediaan mencapai titik terendah atau minimal. Nah, sedangkan model EOQ sendiri ada suatu rumusan untuk menentukan kuantitas pemesanan yang akan menentukan biaya persediaan. Jadi ini untuk tujuannya untuk biaya persediaan agak minimal ya. EOQ sendiri economic order quantity sendiri itu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan secara ekonomis. Itu adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal dibandingkan dengan jumlah pembelian yang optimal. Itu poinnya, itu jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal dibandingkan dengan jumlah pembelian yang optimal. Ya, dasar penentuannya itu perimbangan, menjaga keseimbangan ya antara biaya pemasanan dan biaya penyimpanan. Benar-benar itu jadi pada saat biaya pemesanan sama biaya penyimpanan itu perasaan sama carrying cost yang tadi ya. Asumsi EOQ sendiri itu kecepatan permintaan tetap dan secara terus-menerus berlangsung. Harus ditentukan juga waktu antara pemesanan sampai dengan pesanan tersebut tetap atau lead time-nya. Itu nggak ada peristiwa stock out yang kosong, maksudnya pesan yang kosong. Terus material dipesan dalam paket dan datang pada waktu bersamaan. Nah, tetap dalam paket persediaan tersebut. Terus harga per unit tetap express ya, dan nggak ada pengurangan harga walaupun pembelian dalam jumlah besar. Besar carrying cost berbanding lurus atau linear dengan rata-rata jumlah inventory atau persediaan. Sedangkan komponen dalam EOQ sendiri yaitu ordering cost, carrying cost, dan stock out cost. Jadi ordering cost berhubungan dengan sebuah biaya yang timbul dan disebut sebagai biaya pemesanan berhubungan dengan supplier. Terus biaya penyimpanan atau carrying cost itu semua biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan inventory selama periode itu di gudang ya. Terus biaya kehabisan bahan atau stock out cost itu biaya yang timbul pada saat perusahaan nggak dapat memenuhi permintaan oleh customer karena persediaan nggak cukup untuk dapat diproduksi gitu ya. Terus ini yang termasuk dengan ini lebih lanjutnya ya, yang termasuk dalam ordering
ongkos untuk settlement, biaya selama proses persiapan, yaitu itemnya persiapan yang diperlukan untuk pemesanan dan menetap untuk kualitas yang besar. Terus biaya pengiriman, terus biaya penerimaan barang, sama dengan biaya selama proses pembayaran kepada barang keuangan. Yang termasuk dalam carrying cost itu sendiri atau penyimpanan, di biaya gudang, pemeliharaan, asuransi, biaya modal, biaya penimbangan barang dan sebagainya. Tuh. Terus syarat pembelian dengan ekor sendiri yaitu harga pembelian per unit fix atau konstan. Terus biaya bahan baku selalu siap dan dia di pasar saat dibutuhkan, yang akan dikonversi menjadi biaya persediaan. Terus kebutuhan bahan baku tersebut relatif stabil sepanjang tahun. Jadi per bulannya dapat relatif stabil, dapat diprediksi kebutuhannya. Selanjutnya teman-teman, ini saya jeda dulu ya, saya kira dulu ya karena sesi Zoom-nya mau berakhir. Nanti setelah ini akan ada satu sesi lagi, insya Allah bisa tolong masuk lagi ya. Oke, saya jeda dulu ya, habis ini tolong masuk lagi ya. Baik, kita mulai lagi ya teman-teman. Suara saya jelas ya? Saya terdengar ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, jadi sampai dengan ini ya, asumsi lagi sekarang menghitung EOQ ya, Economic Order Quantity. Nah, EOQ sendiri rumusnya akan dari 2 dikalikan R kali S dibandingkan dengan P kali L. R itu sendiri ada jumlah atau satuan dalam unit ya, yang diperlukan selama satu periode, biasanya 1 tahun hitungannya. Terus S itu biaya pemesanan setiap kali pesan. Terus P itu harga pembelian per unit yang harus dibayar. Terus ada tuh biaya penyimpanan dan pemeliharaan, maintenance ya, di gudang. Biasanya ditetapkan dalam persentase dari rata-rata dalam rupiah, dalam persentase dan dari rata dalam rupiah dari nilai persediaan itu sendiri. Nah, contoh soalnya, biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40%. Lalu L-nya ya, ini pemesanan adalah 15 juta setiap kali pesan. Jadi S-nya, terus jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit. Nah, ini R-nya, terus dengan harga untuk P 1 juta per unitnya. Nah, berapa EOQ-nya? Itu EOQ-nya akar dari 2 dikalikan jumlah material 1.200 dikalikan dengan 20 juta atau 15 P pemesanannya bagi dengan P 1 juta atau 1 dikalikan 40% ya 0,40, dengan hasilnya akar 90.000 didapatkan 300 unit hasilnya. Ya, ini berarti bahwa cara pembelian yang lebih ekonomis ada EOQ-nya, pembelian bahan sebanyak 300 unit sekali pesan. Nah, ini beberapa asumsi si betul ini bisa dipenuhi dengan berbagai beberapa tahap pemesanan. Bisa 1 kali pesan sebanyak langsung 1.200 unit, 2 kali pesan sebanyak 600 unit setiap kali pesan, sampai dengan 12 kali pesan sebanyak 100 unit setiap kali pesan. Jadi totalnya 1.200 ya. Nah, ini tapi EOQ yang di sini yang terjadi yaitu pada 4 kali pesan sebanyak 300 unit setiap kali pesan. Gitu. Nah, ini perhitungannya ada frekuensi pembelian. Di kolom datarnya ada berapa kalinya, berapa kali pesannya. Terus di secara vertikalnya itu ada berapa bulan sekali pesan dilakukan sampai dengan total cost-nya. Nah,
Ini kita fokus saja ke 4 kali pesannya, supaya 300 unit setiap kali pesan itu pemesanan dilakukan 13 kali. Ini ada namanya ada perhitungan lebih lanjut ya untuk angka-angkanya ya, tapi ini asumsinya total aja nih. Kalau misalkan secara pertemuan luring lebih enak saya jelaskan. Ini lihat aja langsung di total cost-nya ya. Ini total cost yang paling minimal EOQ-nya itu pada 4 kali pesan sebanyak 300 unit sekali pesan itu terjadi total cost-nya 120 juta. Itu paling minimal. Nah, yang di atasnya 3 kali pesan 120 juta sampai dengan ada cost yang paling tinggi sebanyak 12 kali pesan kan sebanyak 200 juta. Itu jelas karena 12 kali pesan ya menggunakan biaya-biaya yang cukup beragam seperti pemeliharaan, biaya pemesanan kepada supplier dan sebagainya. Gitu. Nah ini grafiknya, fokusnya EOQ-nya dari garis X dan Y. X-nya itu untuk dasarnya investment dalam unitnya ya. Itu 300 unit sekali pesan untuk perpotongan biaya jumlah variabelnya, terus sama dengan jumlah biaya penyimpanan sama dengan jumlah biaya pemesanan dalam satu periode atau 1 tahunnya gitu. Ini ya. Itu ada perpotongan di garis Y-nya itu 120 ya, 120 itu 120 ini sekali pesan gitu. Ini fokus aja ya, pokoknya terjadi pada 300 unit sekali pesan di sini. Ini sudah yang tadi lihat ini EOQ yang berhubungan dengan safety stok pengaman, yaitu jika perusahaan menetapkan jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang, maka jumlah barang yang ada di gudang yaitu rumusnya EOQ plus safety stock. Ini asumsi jika perusahaan menerapkan ada persediaan pengaman ya, persediaan antisipatif di gudang. Jadi setiap kali jumlah persediaan mencapai safety stock, maka perusahaan harus segera membeli sebesar EOQ-nya. Perusahaan persediaan di gudang tidak pernah mencapai 0, jadi harus tersedia ya. Perusahaan EOQ sebelumnya sebanyak 300 unit itu misalkan di safety stoknya ada 125, jadi tinggal menambahkan 300 plus 25 ya 325 unit itu merupakan persediaan pengaman ya gitu. Jadi harus ada antisipasi bila perusahaan tersebut misalkan bahan bakunya mengalami kerusakan dan sebagainya gitu. Nah ini setelah EOQ ada ROP atau reorder point. Reorder point itu sendiri adalah titik yang menunjukkan jumlah barang yang harus ada di gudang. Jadi waktu perusahaan harus mengadakan pemesanan lagi, ordering lagi, sehingga penerima material yang biasanya itu harus tepat waktu, di mana persediaan di atas satu stok sama dengan 0. Gitu. Di stok itu sendiri yang dibahas tentang pengaman adalah batas pengaman persediaan yang harus ada dalam gudang untuk menjaga kualitas produksi. Jadi biar produksi dapat lebih lancar di produksi ya. Terus faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besarnya ROP sendiri itu penggunaan selama tengah waktu tertentu dalam mendapatkan barang atau proses time, dan harus memperhatikan besaran sisi stok yang harus dibutuhkan dan harus tersedia gitu ya. Dari reorder point itu sendiri rumusnya yaitu yang untuk safety stock ditambahkan penggunaan selama lead time, yaitu selama barang tersebut dipesan sampai dengan barang tersebut tersedia di perusahaan ada di gudang. Terus ada poin sendiri persentase garansi dari stok plus kebutuhan lead time sama aja dengan beberapa jenis rumusnya di sini. Ya, lead time sendiri penggunaan bahan baku selama tengah waktu mendapatkan barangnya sendiri. Jadi kesimpulannya poin itu lead time dikalikan average usage penggunaan rata-rata gitu. Nah, bicara dengan safety stock sendiri setelah EOQ terus ROP terus sekarang safety stock, yaitu persediaan pengaman adalah persediaan tambahan yang digunakan untuk melindungi atau menjaga kemungkinan terjadinya kekurangan bahan atau stock out gitu. Safety stock dapat menggunakan formula ya,
yaitu pemakaian maksimum dikurangi pemakaian rata-rata dikalikan dengan lead time. Maksimum pemakaian berapa dikurangi average usage-nya berapa dikalikan dengan lead time ya. Ini hubungan dengan antara persediaan pengaman dan safety stock, yaitu persediaan tambahan yang dimiliki untuk menjaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau keterlambatan produksi dan pengiriman. Maka rumusnya adalah persediaan awal tambah dengan EOQ plus safety stock yang tadi dibahas, terus persediaan rata-rata average inventory-nya yaitu EOQ bagi 2 ditambahkan dengan safety stock. Menentukan besarnya satu sendiri diperhatikan dari faktor pengalaman. Jadi ini hubungannya dengan variabel ya, berubah-ubah dalam penentuan safety stock, terus faktor kebijakan, terus biaya dan adanya faktor keterlambatan. Contohnya itu sendiri kasusnya pengenalan per hari anggap aja 16 kilo, keterlambatan pengiriman 10 hari, maka dasarnya safety stock yaitu penggunaan per hari, daily usage-nya per hari 15 dikalikan dengan keterlambatan pengiriman, jadi 10 jadi 150 kilo yang harus ada gitu. Nah, terus faktor yang mempengaruhi safety stock sendiri yaitu perkiraan penggunaan di masa yang akan datang, terus lead time, kebutuhan waktu tunggu antara waktu barang dipesan dan barang tersedia, terus kerugian sebagai akibat keusahan dari produk yang tersedia dalam persediaan tersebut. Nah, sedangkan untuk yang terakhir, ada metode yang terakhir itu just in time, persediaan diperoleh dan dimasukkan dalam kondisi tepat pada saat dibutuhkan. Jadi nggak ada persediaan yang mengendap di gudang, barang dipesan oleh customer ketika itu juga barang diproduksi, jadi nggak ada persediaan barang mengendap di gudang ya. Terus hal yang dibutuhkan yang pertama adanya sistem informasi persediaan dan produksi yang tepat, terus pembelian dengan efisiensi yang tinggi, terus supplier untuk masuk yang dapat diandalkan dan pengelolaan yang efisien. Setelah ini beberapa formulasi untuk tingkat perputaran bahan baku, terus barang setengah jadi, sama dengan tingkat perputaran barang jadi. Ya, untuk tingkat perputaran bahan baku TPBB ya, ini bahan baku yang digunakan dibandingkan dengan rata-rata bahan baku beberapa kali, terus persediaan bahan baku awal mulai berapa, terus ditambah dengan pembelian yang sudah dikurangi dengan itu pembelian itu hasilnya berapa jadi bahan baku yang tersedia, terus dikurangi dengan persediaan bahan baku jadi bahan baku yang siap digunakan gitu. Terus tingkat perputaran barang setengah jadi sebelum barang tersebut jadi, TPBSD dan barang setengah jadi, jadi harga pokok produksi dibandingkan dengan rata-rata barang dalam proses gitu. Berapa kali, jadi permulanya persediaan barang dalam proses awal itu berapa, terus ditambahkan dengan bahan baku yang digunakan, jadi terus ditambahkan dengan upah langsung dari buat tenaga kerja ya, terus tambahkan dengan macam-macam biaya produksi nggak langsung, jadi hasilnya itu totalnya dikurangi dengan persen akhir barang dalam proses, jadilah harga HPP ya, harga produksi. Terus tingkat pemutaran barang jadi itu harga pokok penjualan dibandingkan dengan rata-rata persediaan barang jadi itu berapa kali ya. Di persediaan barang jadi awal tahun misalnya ditambahkan HPP, ini jadi barang jadi tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan akhir barang jadinya, itu jadilah harga pokok penjualan. Jadi harga pokok produksi sekarang harga pokok penjualan ya, ini permulanya. Nah, membahas lebih lanjut tentang just in time itu ada Kanban sistem dari Jepang
yang diadopsi banyak diadopsi di Indonesia. Jadi dana sintetis sendiri merupakan pendekatan yang meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan yang sangat berbeda dari pendekatan tradisional. Ada yang persediaan banyak ya dalam memproduksi. Jadi pendekatan tradisional itu sendiri mengakui biaya penyiapan dan kemudian menentukan tingkat kualitas jumlah pesanan yang merupakan saldo terbaik dari kategori biaya tersebut. Di lain pihak, Jasinten sendiri nggak memenuhi persiapan, tetapi sebaliknya Jasinten sendiri mencoba meminimalkan atau menekan biaya-biaya itu sampai ke titik nol. Jadi jika biaya persiapan tidak menjadi signifikan, maka biaya sisa yang akan digunakan adalah biaya penyimpanan yang dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai dengan tingkat yang sangat rendah. Jadi hasil dari J itu sendiri adalah persediaan yang akan bisa secara periodik dan lebih sering khususnya ke supplier ya. Oke, untuk J itu sendiri dapat digunakan dengan J itu sendiri digunakan dengan formulanya J itu sendiri yaitu itu laba sebelum pajak, earning before tax ya, EBT ini maksudnya, itu tambahkan dengan fixed cost sama-sama total biaya tetap plus X2 itu jumlah kualitas non unit dikalikan dengan F2 biaya variabel non unit yang kedua, terus dikalikan dengan price harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit yang pertama yang dibandingkan antara dua variabel per unit ya. Nah, ini contoh kasusnya dari EOQ sendiri. Contoh kasusnya yang tadi bisa tolong dipelajari sendiri ya. Ini bilangannya seperti ini tadi sudah jelas rumus-rumusnya sampai dengan formasi perhitungannya seperti ini. Sampai dengan analisanya ya. Jadi saya langsung aja ke sistem pengendalian persediaan. Itu ada metode garis merah atau red line methods dan metode dua peti two bridge methods. Ini sengaja saya ini ya pengendalian persediaan ini nggak banyak ujung juga, pokoknya saya singkat aja. Jadi terus ada pihak sistem pengendalian persediaan dengan komputerasi dari pengelola sistem dan sistem ABC. Nah, ini perlu yang saya tekankan di sini yang dibahas itu sistem ABC ya. Sistem ABC itu sendiri adalah teknik manajemen persediaan dengan membagi persediaan ke dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat penurunan kepentingan yang disarankan pada nilai rupiah atau pada investasi masing-masing pada setiap golongan persediaan. Ini prinsip manajemen persediaan yang menerapkan klasifikasi sistem ABC sendiri adalah semua persediaan yang harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan. Itu ada 3 kelompok ya. Daftar. Sistem ABC sendiri ada, jadi prinsip manajemen persediaan yang menambahkan klasifikasi ABC adalah semua persediaan harus bisa dimasukkan ke dalam salah satu kelompok persediaan. Ya, khususnya ada 3 kelompok. Jadi kelompok A merupakan persediaan yang harga per satunya tinggi dan kontribusi penjualan tinggi. Jadi kelompok B itu persediaan
yang harganya lebih rendah dari kelompok A, dan kontribusi penjualan juga sedang. Ini average ya, kalau menengah. Terus dari kelompok C itu merupakan persediaan yang harganya rendah dan kontribusi penjualan juga rendah. Yang A tinggi, yang B average-nya, yang C-nya rendah. Itu dari persediaan maupun kontribusi terhadap penjualan. Itu. Oke, sekian dari saya. Untuk sistem pengadaan persediaan ini agak sengaja saya bahas lebih lanjut karena lama. Artinya yang harus diketahui karena pada besar untuk metodenya aja ya. Gitu. Itu. Baik, silakan kalau ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan. Pak, mau izin bertanya. Siapa ini? Saya Kak. Mbak, oh apa nih? Oh iya, Ya, silakan Mbak. di sini saya ada 5 pertanyaan, Pak. Kalau boleh, Hmm. ya. Yang Iya. yang pertama untuk produksi efisien yang saya tanyakan kan setiap perusahaan memiliki prosesnya masing-masing dengan jangka yang berbeda-beda. Ya. Nah, kemudian bagaimana supaya produksi itu tetap efisien? Kan tidak bisa disamakan yaitu Pak antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Ya. Yang pertama itu. Ya, Saya jawab satu ya. Ini ya. ya, Itu tergantung dari kapasitas perusahaannya ya Mbak. Jadi produksi setiap perusahaan benar nggak bisa disesuaikan berbeda-beda. Tergantung dari sistem anggaran perusahaan itu sendiri. Jadi dikaitkan dengan sistem pemesanan dari customer. Jadi pemesanan yang banyak juga misalkan asumsinya jika penjualannya tinggi, perusahaan tersebut harus bisa dapat mengatur tingkat persediaan juga gitu yang efisien. Jadi nggak terlalu banyak persediaan yang digunakan maupun atau overstock ya, maupun ada stok yang persediaan yang terlalu rendah. Jadi dapat memproduksi secara optimal dengan memperhatikan biaya-biaya yang terjadi tadi, seperti biaya pembelian dan perawatan, terus ya tadi biaya carrying cost dan biaya ordering cost ya. Gitu Mbak. Apa? Menyangkut ke pemasaran ya Pak? Mereka saling hubungan gitu ya Pak, bukan hanya Ya, mesin dan karyawannya gitu Pak? Iya, yang tadi ini yang ada yang tadi saya poinnya di persediaan yang tengah, terus ada manajer keuangan, manajer produksi sama penjualan itu harus saling berkoordinasi ya, untuk dapat mencapai tingkat produksi efisien ya. Kalau misalkan produksi efisien juga biaya membengkak juga manajer keuangan yang akan teriak-teriak ya Pak ya. Jadi biaya anggarannya yang berlebih nantinya gitu, sampai dengan bisa mengakibatkan kerugian. Oke. Nah, yang selanjutnya apa pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua tentang durasi kadaluarsa. Lah kan bagaimana cara mempercepat supaya itu Pak produksinya itu kan kadaluarsanya kan tidak bisa diperpanjang ya Pak? Ya. Nah, seperti contohnya kan kayak sari roti gitu yang saya pikirkan di sini kan ada dua, menitipkan barang dan menjual barangnya. Kalau yang menitipkan barang kan berarti kembali ke tempat kreasi, artinya ada kemudian ya Pak. Kalau yang membeli yang ke pembeli itu berarti kan sudah selesai ya barangnya, tidak akan kembali ke sana. Itu yang menitipkan barang kemudian kan pembeli kan juga bisa ditetapnya kan Pak. Nah itu bagaimana Pak cara mengefisienkannya lagi, cara mempercepat atau menyokong berjalannya perusahaan itu, tetap menyokong meskipun terkendala itu tadi Pak, kayak sari roti gitu. Itu kan kadaluarsanya nggak lama sih Pak ya. Jadi keefisiensinya itu saya kurang paham. Itu bagaimana? Ya, ini saya jawab tentang sari roti ya. Kebetulan teman saya ada yang ini dari di sari roti sih. Jadi setiap depo di sari roti, depo itu cabang kecil ya, cabang kecil di sari roti itu punya sistem pengendalian persediaan tersendiri. Yang tadi sempat saya jelaskan yang terakhir sistem ABC ya, tapi mereka punya metode tersendiri. Jadi dari pusat itu
dari sistem distribusi pusat itu mereka mengatur setiap depo ini setiap jenis roti itu sudah ada standar untuk pengirimannya untuk persediaan dan penjualan perharinya itu didasarkan pada tingkat record penjualan rata-rata yang dari setiap depo. Depo itu dari setiap cabang itu tingkat penjualannya beda-beda nih. Jadi ada yang depo yang penjualannya tinggi, depo yang penjualan rendah, itu nggak bisa disamakan. Misalnya penjualan tinggi, sistem misalkan roti tawar gitu kan, pengiriman perharinya, maksudnya pengiriman biasanya mereka per minggu ya. Nah, per minggu itu sebanyak misalkan 100 roti misalkan gitu ya. Kalau yang rendah misalkan 50 roti gitu. Jadi harus ada udah ada standarnya itu sendiri ya. Nah, sedangkan roti sendiri kan nggak lama gitu loh. Makanya jadi makanya dari segi produksi itu mereka mengatur kalau misalkan di depo tersebut kehabisan, contoh kasus kehabisan untuk seluruh jenis roti tertentu, mereka menyiasatinya dengan bisa mengoper dalam tanda kutip ya, mengoper persediaan dari depo lain ke depo yang kekurangan tersebut, seperti itu. Gitu Mbak Sofani. Kan ya pernah gitu kan itu Pak. Kalau kan nggak bisa diperpanjang tuh Pak. Loh, itu asumsinya ini ya, asumsinya belum kadaluarsa ya. Sedangkan permintaan tinggi ya, gitu ya. Kalau misalkan roti yang kadaluarsa itu sudah dalam tanda kutip harus dimusnahkan di pabrik gitu. Jadi dikirim lagi. Jadi return ya namanya, return roti dari depo ke pabrik gitu. Nah, nih. Oh iya Kak. Terus apa lagi? Dan yang ketiga itu kalimat lebihnya itu tidak ada pengurangan biaya harga meskipun dengan pembelian harga besar. Nah itu maksudnya gimana Pak? Kan Gimana Pak? Gimana kurang jelas Mbak? Mana? Tidak ada pengurangan harga meskipun dengan pembelian harga besar. Itu kalau nggak salah kalimatnya itu maksudnya Yang mana itu? Pak? Sebentar, yang slide-nya mana Bu ya? Mana ada? Mana ada? Yang besar itu Pak. Saya lihat keberapa? Saya tambahkan lagi ya. Nah, ini, sebentar. Yang mana? Yang awal atau tengah-tengah atau yang akhir? Mau akhir itu Pak. Mau akhir, sebentar. Ya tentang apa? Tentang apa? Tentang apa ya Pak? Lupa saya Pak. Bawahnya itu Pak. Bawahnya ini. Mana sih? Bentar. Saya tadi. Bentar. Sekarang dulu bentar. Yang mana? Ini terus. Itu Pak. Terus? Ya. Oh iya, itu Pak, itu tadi. Mana? Sebelum ini. Ini. Nah ini Pak nomor. Yang mana? Iya, dua dari bawah. Harga per unit ini maksudnya? Ya itu Pak. Itu maksudnya gimana itu Pak? Harga per unit tetap dan tidak ada pengurangan. Jadi asumsi EOQ maksudnya ini ya. Nah. Ini sama maksudnya Mbak Fani. Harga per unit tetap dan tidak ada pengurangan harga walaupun pembelian dari jumlah besar. Ya itu maksudnya gimana itu Pak? Ini enggak, maksudnya ini maksudnya berhubungan dengan supplier ya. Jadi supplier ini salah satu contoh aja, ini makanya saya bikin poin-poinnya. Jadi jika supplier menetapkan fixed cost-nya, harga per unitnya itu tetap fix ya. Dan harganya itu tetap, jadi nggak ada diskon. Kalau pembelian dari besar itu tetap aja harus EOQ harus tercapai, maksudnya gitu. Jadi ini asumsi aja sih, makanya nggak lengkap dalam ini ya. Nah, terus apalagi? Ini waktunya mau habis nih. Apalagi pertanyaannya? Saya itu Pak, yang satunya nggak saya tanyakan kira-kira. Silakan. Apa? Nah,
kan kalau misalnya itu sudah ada waktu ya Pak, di mana ada waktu di mana nanti kita membeli ke supplier gitu ya Pak bahan bakunya. Lah kalau semisal supplier itu kehabisan stok atau saat lainnya itu banyak, nah itu bagaimana itu Pak cara mengatasinya? Apa dengan rumus persediaan aja itu bisa menghandle? Gimana mana? Kalau misalkan asumsinya supplier kehabisan barang maksudnya. Terus? Ya kita kan tidak sempat gitu ya Pak. Uang apa? Mau stok gitu loh Pak, membeli bahan bakunya itu tidak sempat gitu loh karena duluan perusahaan lain. Maksudnya membeli di supplier tersebut apa di tempat lain? Supplier tersebut. Iya, terus Ya, pertanyaan apa? Sepakat dengan rumus persediaan pengaman mampu menghandle hal tersebut, Pak. Tergantung Mbak, kalau misalkan permintaan yang diprediksi terlalu tinggi, jadi kuantitas misalkan dalam permintaan musiman ini ya, misalkan di Lebaran kemarin, berarti produk yang laku itu kurma ya, misalnya gitu ya, itu ya diprediksi terlalu tinggi, maka safety stock pun biasanya nggak bisa mencukupi kalau misalkan perusahaan tersebut ini ya sudah menerapkan safety stock lebih gitu, jadi harus mencari salah satu solusinya itu mencari supplier lain dengan fitur yang sama, fitur maksudnya dengan harga produk yang hampir sama atau kualitas yang hampir bersama juga dari supplier yang terkait yang sudah belum bisa diandalkan lagi untuk pembeliannya gitu. Berarti kalau hanya dengan rumus persediaan ini belum mampu menghandle ya Pak? Enggak, itu kan urusan untuk jika asumsinya semua tetap ya, jadi supaya tetap, terus pengangkutnya tetap gitu ya. Ya. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya Mbak. Oh ya teman-teman, ini mau habis sepertinya. Saya ingatkan lagi untuk presensinya, jangan lupa di e-learning. Saya absen di sini ya. Nah, terus di e-learning aja jangan lupa. Gitu ya. Terus di sini ada Mbak Risma ya. Mbak Risma masuk. Mbak Risma masih ada di ruang Zoom? Wah gini ya. Oh ya, di kelas ini bagi siapa yang bisa jawab ya selain Mbak Risma ya, di kelas ini udah ikut ini nggak pertemuan tatap muka nggak di mata kuliah lain? Belum sama sekali Pak. Belum sama sekali ya. Berarti belum ada yang bersedia atau gimana nih maksudnya? Itu kesepakatan bersama waktu itu. Gimana? Waktu itu kesepakatan bersama sama itu ada yang dosennya kayak ada acara gitu loh Pak. Ya kan gitu. Ini saya dapat info dari Mbak Risma itu cuma ada 10 mahasiswa ya yang bersedia tatap muka ya, benar? Iya Pak. Wow. Yang lainnya masih belum bersedia di semester ini. Maksudnya. Termasuk Mbak Fani sendiri ya? Ini. Iya Pak. Oke. Oh iya, saya titip ini ya. Ini kebetulan ada 2 mahasiswa yang saya mau bicarakan tapi nggak ada di ruang Zoom kayaknya. Ini ya, tolong saya titip Mbak Mas Fahmi ya, Ahmad Fahmi ya, sama Mas Sahdat. Itu bisa tolong menghubungi saya ya, segera ya setelah kuliah ini. Terus ada yang namanya Wildan ya di kelas ini ya? Apa kelas? Wildan itu Pak. Wildan Aditya ini ya? Namanya siapa Pak? Wildan Aditya ini kelasnya enggak ya?
Nggak ada ya? Dari Tidak awal ya? jadi ada Pak. Nggak ada ya? Oh, kok di daftaran saya ada. Oke. Ya, Tapi Mas Fahmi sama Mas Sadar ini kelasnya? Ya Pak. iya Pak. Iya, bisa tolong ini ya. Segera hubungi saya ya setelah ini. Ada permasalahan sama nilainya juga. Oke. Baik teman-teman. Kalau gitu berarti ini ya. Pertemuan setelah UTS ini memutuskan ini ya. Luring terus ya. Maksudnya daring terus ya. Mbak Risma gimana? Kalau misalkan cuma 10 mahasiswa gimana dari prodi ya? Saya sih belum menanyakan sih ke prodi. Nenek. Iya Pak. Soalnya Iya, anak. Nah, maksudnya gini. Kalau banyak kan 10 anak itu ada beberapa anak yang kemarin itu ada yang izin, ada yang sakit juga yang bentar ini gitu Pak. Nggak, maksudnya udah ditanyakan ke prodi belum? Jadi kalau misalnya cuma 10 anak tetap diadakan nggak tetap mukanya? Itu tergantung dosennya masing-masing Pak. Oh begitu ya, kembalikan ke dosennya ya? Iya. Soalnya yang pada kelas saya yang satunya lagi yang digital marketing ini sih lumayan banyak sih yang bersedia tatap muka sebenarnya. Oke. Baik nanti kalau saya kabari lebih lanjut ya soalnya. Gitu. Oke teman-teman, ini waktunya mau habis. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Semoga kuliah kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendatangkan berkah. Baik, Sabil khairat, jazakumullah khairan katsira. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridho balinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.